Tingkah AFC menjijikkan karena sosok Presiden AFC malah pilih kasih begini. Info A1, Mauro Zilstra dan Jero Ritwold bergabung dengan Timnas Indonesia versus Jepang. Geramnya Kevin Dix melihat China dan Bahrain. Media Amerika mendadak sebut Timnas Indonesia bakal juara Asian Cup 2024. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, bukti AFC pilih kasih condong membela Bahrain ketimbang Timnas Indonesia akan diulas ya. AFC akhirnya buka suara soal Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang meminta laga Timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. AFC menyebut akan mendiskusikannya lebih dulu dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Adanya diskusi ini bisa saja menghasilkan kesimpulan, yakni laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjalani pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Indonesia pada 25 Maret 2025. Tulis AFC di laman resmi mereka pada Jumat 18 Oktober. Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan, tegas AFC. AFC sebenarnya bisa saja menolak permintaan BFA sebab Jakarta yang menjadi lokasi pertandingan dijamin aman dan terkendali. Laga bisa digelar di tempat netral jika Indonesia mengalami konflik seperti yang dialami Palestina. Efek adanya serangan Zionis Israel, Palestina akan menjamu Korea Selatan di matchday ke-6 Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 19 November di Amman, Yordania. Terlebih, PSSI juga sudah memberikan jaminan PSSI menjamin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Bahrain selama berada di Indonesia nantinya. Ya, keputusan lebih lanjut inilah yang tidak diberikan AFC ketika PSSI melakukan protes kepada mereka soal kinerja wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam. Menurut manajer Timnas Indonesia Sumarji, AFC meminta kepada PSSI untuk menanyakan kepada FIFA terkait protes yang diajukan. Kondisi inilah yang membuat bingung PSSI ataupun pecinta sepak bola tanah air. Kalau jawabannya dari AFC itu bukan ditolak, tetapi kami diminta untuk menanyakan atau konfirmasi ke FIFA, itu jawabannya dari AFC berkaitan dengan protes dari PSSI. Nah, ini nggak tahu maknanya seperti apa. Ya coba dimaknai sendiri, kata Sumarji. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah AFC condong membela Bahrain ketimbang Indonesia karena sosok sang presiden? Ya, sekedar diketahui presiden AFC saat ini adalah Salman bin Ibrahim Al Khalifah yang berasal dari Bahrain. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Kevin Dix, Baker Bassi bersama Mauro Zilstra dan Jero Ritwold akan dinaturalisasi bersama sebelum matchday kelima ketika Timnas Indonesia menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada matchday kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK pada Jumat 15 Oktober. Kevin Dix, Mauro Zilstra, dan Jero Ritwold bakal dinaturalisasi secepatnya dan ini disampaikan oleh salah satu jurnalis sepak bola Indonesia, Bung Harfa, dalam kanal YouTube-nya. Selain Kevin Dix, ada dua nama dalam satu paket dan akan dinaturalisasi, yakni Mauro Zilstra dan juga Jero Ritwold. Kevin Dix sudah salaman dengan Pak Erik ya. Sebentar lagi ada Mauro Zilstra dan Jero Ritwold dan info ini saya dapat dari sumber yang terpercaya, kata Bung Harpa. Bung Harpa juga menambahkan, sumber yang dapat dipercaya juga menginformasikan bahwa pengangkatan sumpah WNI Kevin Dix, Mauro Zilstra, dan Jero Ritwold tidak dalam bulan ini, tetapi setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi ini saya terima informasinya sekitar bulan September lalu, kata Bung Harpa. Ya, karena pengangkatan sumpah WNI Kevin Dix, Mauro Zilstra, dan Jero Ritwold, pasti legislatif, eksekutif, dan lainnya sibuk untuk menyusun atau menuju transisi pelantikan Presiden terpilih Prabowo pada tanggal 20 Oktober nanti.
Jadi, menurut sumber ini, kata Bung Harpa mengambil sumpah WNI Cavendish, Mauro Zilstra, dan Jero Ritwood nanti setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Ya, Bung Harpa mengatakan kalau kita berkaca dari situasi sebelumnya, hal ini berarti waktu yang tersisa untuk bisa diangkat sumpah dan pindah federasi kemudian didaftarkan ke AFC cukup waktu. Terutama Cavendish yang sudah salaman dengan Pak Erick ya, tinggal ke DPR dan diangkat sumpah itu biasanya dalam satu paket dalam satu pintu langsung, kata jurnalis sepak bola ini. Lebih lanjut Bung Harpa mengatakan membuat KTP, paspor, dan pindah federasi dan langsung daftar ke AFC, dan itu juga sudah cukup waktunya sebelum melawan Jepang. Sepertinya kalau Cavendish bakar besi bersama Mauro Zilstra dan Jero Ritwood, ini diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK nanti, kata Bung Harpa. Ya, saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi, kata Bung Harpa, timnas Indonesia akan mendapatkan amunisi baru di lini belakang. Selain itu, timnas Indonesia juga mendapatkan amunisi di lini depan dan gelandang, yaitu Mauro Zilstra dan Jero Ritwood. Ya, mudah-mudahan Mauro dan Jero itu sesuai dan tidak ada halangan. Dan tentunya timnas Indonesia membutuhkan kekuatan tambahan amunisi untuk menghadapi tim kuat lainnya, kata Bung Harpa. Nah, terkait peluang dan tambahan amunisi di skuad timnas Indonesia, sangat penting di lini belakang dan juga lini depan. Seperti kemarin kan Justin Hubner mengalami cedera dan Cavendish bisa mengisi kekosongan tersebut. Begitu juga dengan Mauro Zilstra yang berada di lini depan sebagai target man di skuad timnas Indonesia. Yang jelas, kata Bung Harpa, kita akan tunggu. Semoga prosesnya sampai mereka didaftarkan ke AFC untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa berjalan dengan mulus. Dan masih di informasi bola yang lainnya. Ya, pemain FC Copenhagen Cavendish ternyata tidak ketinggalan mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ya, Cavendish mengaku tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Dirinya juga ikut menyaksikan laga lawan Bahrain dan China lewat siaran televisi. Saat itu timnas Indonesia imbang dengan skor 2-2 atas Bahrain dan kalah 1-2 dari China. Cavendish berkomentar atas hasil tersebut. Dirinya geram dengan gaya main lawan ketika menghadapi timnas Indonesia. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut mengaku bahwa lawan tidak memainkan gaya sepak bola yang terbaik. Dirinya mengaku marah di hadapan televisi layaknya dia sedang main di lapangan bersama dengan timnas Indonesia. Saya tidak senang dengan apa yang saya lihat. Cara bermain beberapa negara bukanlah cara terbaik untuk bermain sepak bola. Ya, saya marah ketika menontonnya di TV dan kemudian membayangkan bagaimana jadinya kalau saya yang berada di lapangan, ujarnya. Ya, kemarahan makin memuncak ketika menyaksikan insiden saat melawan Bahrain. Kala itu laga tersebut dipimpin oleh Ahmed Al-Kaf dari Oman dan memberikan keputusan kontroversial yang sangat merugikan timnas Indonesia. Al-Kaf kerap memberikan keputusan merugikan bagi skuad Garuda. Wasit asal Oman juga tidak segera mengakhiri 6 menit tambahan waktu di babak kedua sampai Bahrain mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90+9. Kevin mengaku tidak senang dengan cara wasit dalam memimpin pertandingan, namun dirinya ingin segera beradaptasi dengan pengalaman baru ketika bermain di dunia yang berbeda. Saya juga tidak puas dengan cara wasit menanganinya di salah satu pertandingan, tetapi begitulah adanya. Dan sekarang ya, saya hanya menantikan pengalaman baru dan berbeda di mana saya akan bermain sepak bola di banyak negara, ujarnya lagi. Dan di informasi bola yang terakhir, timnas Indonesia akan memiliki agenda yang sangat sibuk. Ya, skuad Garuda masih bertarung melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November. Selanjutnya mereka akan berlaga di Asian Cup 2024 yang digelar pada 9 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Bagi Sinteyong ini menjadi tantangan karena dia harus meracik tim yang berbeda untuk ajang tersebut. Pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad akan sulit dipanggil pulang karena tidak masuk dalam agenda FIFA. Nah, sementara itu media global asal Amerika Serikat yaitu ESPN menilai bahwa Sinteyong harus benar-benar mempersiapkan ajang tersebut dengan baik. Apalagi Indonesia belum pernah menjadi juara pada Asian Cup yang sebelumnya bernama Piala AFF tersebut. Ini akan menjadi suntikan moral bagi semua pemain dan menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memang begitu sudah berkembang. Sinteyong akan menyadari bahwa dia tidak bisa terlalu bergantung pada pemain-pemain barunya.
Saat Indonesia semakin dekat dengan tugas akhir tahun yang bahkan bisa dibilang lebih besar daripada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ya, kejuaraan ASEAN tentu saja bukan Piala Dunia, tapi ini adalah turnamen yang entah bagaimana gagal dimenangkan oleh Indonesia. Tulis laporan ESPN. Ya, menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia membuat Indonesia akan menjadi unggulan juara di Asian Cup 2024. Momentum ini harus terus dijaga dan sudah waktunya Indonesia membuktikan diri mereka. Kemungkinan besar mereka seharusnya sudah menjadi juara Asia Tenggara saat ini. Dan sebagai satu-satunya wakil yang tersisa di kualifikasi Asia, ya mereka akan secara default dipandang sebagai salah satu tim favorit. Yang berarti ekspektasi di antara negara-negara yang gila sepak bola tidak pernah setinggi ini, ujarnya lagi. Menariknya, Sinteyong harus benar-benar meracik skuadnya dengan maksimal untuk Asian Cup edisi kali ini. Ini menjadi hal yang sangat ditunggu karena dia sempat mengorbitkan pemain seperti Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2020.